Baik, langsung saja saya akan membacakan materi dari makalah saya dengan judul Peran Politik Hukum dalam Sistem Pembangunan Nasional. Dosen pengampu Pak Zadi Mutakin MPD. Yang dimana di sini ada 3 pembahasan. Yang pembahasan yang pertama adalah pengertian politik hukum. Yang kedua, peran politik hukum dalam sistem pembangunan nasional. Yang ketiga, pengaruh politik hukum dalam pembangunan nasional era globalisasi. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian politik hukum. Ada beberapa pengertian politik hukum menurut para ahli yang di sini. Yang pertama, menurut Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan kebijakan yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum. Lebih spesifik, apa yang menjadi kriteria untuk membentuk yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Yang kedua, menurut Sajipto Raharjo, dalam buku Ilmu Hukum mendefinisikan politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk mematuhi atau menentukan pilihan tentang tujuan dan cara-cara akan dicapai untuk tujuan masyarakat tersebut. Yang ketiga, menurut Prof. Swedarto menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan. Langsung ke materi yang kedua, peran politik hukum dalam sistem pembangunan nasional, yang dimana berbagai kekayaan alam serta letak strategis tentunya membawa berbagai konsekuensi positif maupun negatif bagi negara Indonesia. Salah satunya dampak positif adalah besarnya sumber modal pembangunan bagi negara Indonesia. Pada dasarnya, pembangunan negara haruslah berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan oleh tujuan negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan nasional dan hukum dapat juga dikatakan layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sajipto Raharjo mengenai peran positif dari hukum dalam bingkai upaya mewujudkan pembangunan nasional. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa hukum merupakan sarana jitu dalam memaksimalkan tercapainya pembangunan nasional, selain sarana pembangunan lainnya. Langsung saja ke materi yang ketiga, pengaruh politik hukum dalam pembangunan nasional di era globalisasi. Kehadiran globalisasi beserta segala dampak negatifnya yang masuk melalui politik, ekonomi, dan pasar bebas, kooperatroksi, kerjasama pada sektor energi oleh kalangan multinasional corporation dan transnational corporation, serta melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi telah menempatkan politik hukum pada kedudukan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan politik hukum di suatu sisi mampu mewujudkan rasio logisnya, yaitu tujuan negara dan cita-cita bangsa. Sekaligus juga mampu membawa kemajuan pembangunan di negara ini dengan tidak menyimpang dan tidak koordinir nilai luhur bangsa sebagai yang dimanatkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia. Hal tersebut oleh David M. Trubeck disebut dengan pendekatan sosial tentang hukum, yakni studi ilmu hukum yang bersifat sosial. Berbagai pandangan tersebut didukung dengan pendapat dari
Sinzmer yang mengatakan bahwa hukum tidak berada di ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Namun hukum berhadapan dengan masyarakat yang dinamis. Mungkin itu saja dari materi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.